Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam kelas online bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang keutamaan bersyukur. Langsung saja kita akan bahas apa itu bersyukur. Bersyukur merupakan mempergunakan nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bersyukur merupakan melakukan tindakan yang diikhlaskan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain atau Allah. Untuk selanjutnya, hakikat bersyukur. Hakikat bersyukur terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ilmu. Dalam ilmu itu meliputi keimanan dan pengetahuan. Dari ilmu, kita akan memiliki keimanan yang kuat. Dengan ilmu, kita memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga ilmu itu sangat penting dalam bersyukur. Tanpa adanya ilmu ataupun keimanan, seseorang tidak akan bisa bersyukur karena ia tidak memiliki pengetahuan mengenai bersyukur. Yang selanjutnya yaitu kondisi spiritual. Kondisi spiritual itu dilihat dari 2 hal. Yang pertama itu kedudukannya. Yang kedua itu kepatuhannya. Kedudukan di sini dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukannya masing-masing. Ada yang berkedudukan sebagai pelajar, ada yang berkedudukan sebagai orang tua, ada yang berkedudukan sebagai guru, dan lain sebagainya. Dalam kondisi spiritual ini, kedudukan itu menjadi hal yang paling penting. Bersyukur dalam kedudukan itu misalnya, kita itu tidak pernah mengeluh ketika mengemban suatu amanah apapun dalam sebuah pekerjaan. Misal seperti siswa itu disuruh mengerjakan soal, ya harus mengerjakan soal. Yang kedua, tentang kepatuhan. Kondisi spiritual mengenai kepatuhan itu misalnya dalam sebuah negara, di setiap negara itu pasti memiliki sebuah peraturan yang harus ditaati. Peraturan itu tidak hanya ditaati oleh pemerintahan saja, tapi harus ditaati oleh masyarakatnya. Seperti halnya dalam sebuah sekolahan. Dalam sebuah sekolahan pasti ada yang namanya aturan dan peraturan. Peraturan yang ada di sekolahan harus ditaati oleh semua lini yang ada di sekolahan, baik siswa, guru, dan pegawai sekolahan lainnya. Yang ketiga, amal perbuatan. Amal perbuatan itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu lisan. Lisan yang diucapkan orang yang bersyukur itu biasanya selalu mengucapkan hal-hal kebaikan ketika kesusahan. Yang kedua, anggota badan. Dalam hal ini, anggota badan ketika bersyukur itu bisa melakukan sebuah sujud atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hati. Ketika seseorang bersyukur, maka hati manusia akan lebih tenang. Lanjut. Adapun konsep dasar dalam bersyukur berdasarkan Al-Qur'an yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzanna rabbakum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu,
Tetapi jika kamu menginginkan nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Jadi dari surat Ibrahim ayat 7 ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan nikmat yang sangat luar biasa bagi hambanya yang selalu bersyukur. Adapun konsep dasar berdasarkan hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'minina inna amruhu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sara'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, yang artinya seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada orang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Sehingga dapat disimpulkan dalam hadis riwayat Muslim ini bahwa orang yang mengalami kesenangan itu pasti tandanya ia selalu bersyukur. Dan apabila dia sedang ditimpa musibah, maka ia akan selalu bersabar untuk menghadapi segala ujian dalam hidupnya. Yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa konsep dasar bersyukur terdiri dari 5 hal. Yang pertama, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang selalu bersyukur itu selalu mengingat adanya Tuhan di dalam dirinya. Yang kedua yaitu mentaati perintah Allah. Orang-orang yang bersyukur biasanya itu selalu taat dengan segala perintah yang dianjurkan oleh agamanya. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah. Orang-orang yang bersyukur selalu senantiasa untuk menjauhi segala larangan yang ada dalam aturan agamanya, baik norma sosial, norma hukum, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sabar. Sabar dalam hal ini, apabila ia sedang menghadapi sebuah ujian, maka ia selalu sabar dan ikhlas untuk menghadapi segala permasalahan dalam hidupnya. Yang terakhir itu ikhlas. Orang yang bersyukur biasanya selalu ikhlas menerima semua keadaan yang sedang dihadapinya. Ikhlas menghadapi segala permasalahan yang ada di hidupnya. Ikhlas menjalani semua kesusahan yang ada di dalam hidupnya. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Mensucikan jiwa. Yang kedua, menolong jiwa untuk beramal soleh. Yang ketiga, memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial. Yang keempat, menjadikan orang lain ridho. Mari kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dalam hal ini akan menjadikan orang dekat dan terhindar dari sifat buruk seperti sombong atas apa yang diperolehnya. Jadi manfaat bersyukur itu salah satunya bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mendekatkan diri dengan ruang lingkupnya, dan terhindar dari sifat-sifat buruk. Yang kedua itu menolong jiwa untuk beramal soleh. Orang yang bersyukur itu biasanya semakin banyak kenikmatan yang diperoleh, maka semakin banyak amal soleh yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial.
Hanya orang-orang yang bersyukur yang bisa melakukan upaya memperbaiki dan memperlancar hubungan sosial karena tidak ingin menikmati sendiri apa yang telah diperolehnya. Jadi orang-orang yang bersyukur itu biasanya tidak ingin menikmati kebahagiaannya sendiri karena ia selalu berbagi dengan orang lain. Jadi orang-orang yang bersyukur itu biasanya sering bersedekah kepada orang lain dan dia juga gemar memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjadikan orang lain ridho. Menyadari nikmat yang diperoleh harus dibagikan dengan orang lain. Maksudnya adalah ketika orang bersyukur berdasarkan dari manfaat bersyukur nomor 3 tadi, bahwasanya orang yang bersyukur itu tidak bisa merasakan kebahagiaannya sendiri sehingga ia selalu berbagi dengan orang lain. Dari situ akan menjadikan orang lain ridho dan selalu mendoakan orang tersebut karena telah berbagi kebahagiaan dan kebaikan kepada dirinya. Terus lalu bagaimana sih cara untuk bersyukur? Cara untuk bersyukur itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama, bertasbih. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, mengucapkan kalimat thayyibah, baik itu hamdalah, istighfar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, melalui anggota tubuh. Dalam hal ini, melalui anggota tubuh ini misalnya, orang yang bersyukur itu selalu beribadah kepada Allah, selalu melakukan kebaikan-kebaikan menggunakan badannya, berbagi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu, ada 5 hal yang menjadi penghalang untuk bersyukur. Yang pertama, mudah putus asa. Yang kedua, enggan berbagi. Yang ketiga, memandang remeh dengan nikmat Allah. Yang keempat, mudah mengeluh. Dan yang terakhir, hati yang sempit. Biasanya orang-orang yang tidak bisa bersyukur itu selalu merasa putus asa dalam hidupnya. Ia tidak pernah puas dengan segala yang telah Allah berikan. Yang kedua itu enggan untuk berbagi. Orang yang tidak bisa bersyukur itu biasanya tidak mau membagikan kebahagiaan hidupnya kepada orang lain, tidak mau membagikan hartanya kepada orang lain, tidak mau membagikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Yang ketiga, memandang remeh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur biasanya selalu merasa kurang puas atas apa yang telah Allah berikan. Sehingga setiap hari ia selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dan ia selalu meremehkan apa yang telah Allah berikan. Sehingga ia lupa apa saja yang telah Allah berikan kepadanya. Yang keempat yaitu mudah mengeluh. Orang yang tidak bersyukur biasanya selalu mengeluh karena selalu menganggap orang lain itu lebih baik dari dirinya, lebih sempurna dari dirinya. Dan yang terakhir, hati yang sempit. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur biasanya dia tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Yang ada dalam hatinya itu hanya keburukan-keburukan yang ada dalam hidupnya. Intinya teman-teman, saya punya satu pesan untuk kalian. Dengan bersyukur, aku bahagia. Kenapa demikian? Coba baca caption ini. Berhentilah menonton kehidupan orang lain, karena rumput tetangga itu akan terlihat indah dari rumput di lahan kita. Artinya, berhentilah melihat kehidupan orang lain.
fokuslah pada tujuan hidup kita. Lihat saja kehidupan orang yang lebih kekurangan dari kita agar kita bisa menikmati bagaimana indahnya dunia ketika kita bersyukur. Ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.